Tapi Ibu Bapak ya, kita tidak akan berhenti di sini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran di sini. Ini menambah semangat buat kami di Komisi 10 untuk tetap berjuang. Ya, perjuangan ini belum selesai. Dan kalau bisa nanti aspirasinya juga akan kami sampaikan. Tentunya bisa, akan kami sampaikan besok dalam rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Budaya dan Ristek. Demikian pimpinan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Purnabawan. Sudah semua ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Jadi ini saya, jadi kalau ini nanti mungkin dilihat oleh para bupati, wali kota dan gubernur, saya mengingatkan ini ada surat dari Kementerian Keuangan kepada gubernur, bupati, wali kota mulai tanggal 31 Maret 2021 juga 13 Desember. Kalau 31 Maret, pokoknya terakhir kesimpulannya berkenaan dengan hal-hal tentang ini 3K ini diharapkan saudara untuk ini kepada gubernur dan bupati wali kota segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang 13 Desember itu, alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 dan alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Nah ini jadi mestinya begitu, jadi ini menindaklanjuti. Ya ini karena tuntutan dari Komisi 10 sehingga mereka menerbitkan ini. Karena banyak bupati wali kota dengan alasan tidak cukup anggarannya. Jadi sudah disampaikan di sini bahwa semua penjelasannya sampai ada anggaran sekitar 19 triliun itu sudah dialokasikan untuk semua. Bahkan untuk 1 juta guru. Jadi untuk 1 juta guru itu sudah disediakan, mestinya seperti itu. Jadi ini jumlah formasi P3K. Jadi kalau sekarang ini ada berapa itu kan nyicil itu. Ini semua total 1 juta 2.616 formasi mestinya. Ini belum apa-apanya ini dibanding dengan yang sudah direalisasikan. Ini sudah disediakan anggaran totalnya itu 2021 itu sudah 19 triliun. Meskipun setelah dihitung di sini oleh pimpinan komisi bahwa ini memang tidak seluruhnya. Jadi itu terkonfirmasi dengan ada salah satu Bupati Landak kalau nggak salah ikut lewat Zoom. Oh itu hanya untuk Cipoko. Nah gaji tunjangannya ini masih belum. Nah tapi faktanya juga ini beberapa kan juga ada anak-anaknya yang di ini ngantri seperti Bapak Ibu. Jadi jangan nanggap yang di sini sudah tenang-tenang. Ini punya anak cucu, anak-anak juga yang juga sama, nasibnya sama. Ada yang salah satu ada yang sudah diangkat, tetapi juga sudah dapat SK. Ternyata juga baru gaji pokok kemudian tunjangannya belum diberikan juga ada. Jadi tetapi lewat forum ini saya mengingatkan bahwa ini semuanya sudah menjadi kesepakatan kita hanya karena memang ada beberapa daerah yang ternyata tidak mengajukan atau bahkan sudah disetujui oleh Kemenpan RB ditarik seperti Kabupaten Brebes dan Jaya Wijaya itu saya kira ini problematika baru. Nah sehingga ada tuntutan di Komisi 10 kemarin meskipun saya ikut lewat Zoom karena saya ada rapat lain, tetapi ini mendesak untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa sendiri karena Kementerian Pan-RB juga terlibat, kemudian Kementerian Dalam Negeri juga terlibat karena ada pembagian tadi kalau disebut ada SLB itu kan SMK Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus itu kan provinsi. Kemudian SMP ke bawah itu kabupaten kota. Sekarang yang tidak didiskusikan adalah yang perguruan tinggi karena perguruan tinggi langsung ke pusat. Sehingga banyak diskusi kita adalah
dengan provinsi dan kabupaten kota. Kalau tidak ada koordinasi, ya akan selalu seperti ini. Akan ada ketika dikabulkan, kemudian dengan alasan anggarannya tidak ada, padahal secara umum ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah ada. Dan kita juga sudah diskusi di sini. Sudah kita hadirkan semua. Itu Permendagri nomor 6 2021. Tidak mungkin, mestinya tidak ada daerah-daerah yang kemudian menolak, apalagi kemudian ada nanti yang secara teknis seperti tadi bahasa Inggris misalnya, sebelumnya ada olahraga, kemudian guru kesenian dan sebagainya itu, kemudian PAI dan seterusnya. Ini semua sudah dicarikan jalan keluar. Dan akhirnya semua sudah diselesaikan di sini. Jadi kesepakatan untuk kemudian membuka olahraga, kemudian bahasa Inggris dicarikan jalan keluar. Tetapi realisasinya seperti ini, maka pertemuan ini menjadi penguat. Besok kita ketemu, besok ini kita ketemu dengan menteri. Mudah-mudahan sebagian yang sudah kita cicil itu secara teknis harus segera diselesaikan, tetapi secara kebijakan juga harus sudah diselesaikan di sini juga. Jangan sampai kemudian berulang terus, nanti kita akan mendapatkan keluhan-keluhan yang sama. Dan bahkan kalau kemudian ditarik ke belakang secara humanistik, ini ada tidak sinkronan, kemudian yang mengakibatkan tidak sengaja mungkin, tetapi itu menzolimi. Karena ini menyangkut nasib. Itu kan, ya itu bapak-bapak sendiri, bapak ibu itu sendiri. Tapi ada yang sudah berkeluarga, ada yang punya istri, punya anak dan sebagainya. Ini kan akhirnya menjadi masalah panjang. Dan kemudian waktunya tidak, ya tahun 2019 itu kan akhirnya SK-nya keluar 2021. Ini kan 2 tahun, masa SK 2021. Ketika keluar SK, ada yang sudah meninggal. Ketika menerima SK langsung pensiun juga ada. Apakah akan berulang seperti itu? Ini kan sudah 1 tahun. Kenapa? Iya. Iya, itulah. Jadi makanya apa gunanya ada 1, 2, 3, prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Kalau prioritas 1 ya prioritas 1 lebih dulu, selesaikan dulu misalnya begitu. Nah, itulah saya kira ini kan kita tidak sedang ngomong sendiri. Ini mudah-mudahan Bu Nono, Pak Nadiem juga melihat, atau mungkin sekarang tidak dilihat, mungkin nanti akan dibuka malam hari atau direnungkan, mudah-mudahan mendengarkan juga keluhan Bapak Ibu, untuk nanti besok juga kita akan menyampaikan lagi kepada beliau-beliau. Saya kira demikian, dan waktunya sudah berakhir, maka ini ada kesimpulan tetapi panjang sekali, dan saya hanya perkenankan saya mengambilkan kesimpulan sedikit saja terhadap aspirasi dan informasi yang disampaikan oleh para narasumber. Ada 3 dari kelompok kerja guru bahasa Inggris Sekolah Dasar Provinsi DKI Jakarta, kemudian Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur dan Forum Honorer PGRI Kersdenan Besuki, kemudian Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FG PPNS. Komisi 10 menyampaikan pandangan, 1, mendesak pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K bersumber dari APBN dapat dipahami secara baik oleh Pemda, memiliki skema pembayaran jelas dan tidak menjadi beban APBD. Ini surat-suratnya sudah ada ini. Akhirnya terpaksa kita buka lagi nih. Kemudian yang kedua, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian permasalahan seleksi guru ASN P3K, di antaranya memperbesar ketersediaan formasi secara maksimal dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk, dan mempercepat guru yang lulus P3K untuk mendapatkan SK atau nomor induk P3K. Dan yang ketiga, mendesak pemerintah pusat dalam penyiapan formasi pengangkatan guru ASN P3K tahun 2022 untuk masukkan formasi guru prakarya dan kewirausahaan PKWU, guru bahasa Inggris tingkat SD, guru PJOK, POJK, PJOK. Nah,
kemudian PPKN, PAI, guru disabilitas dan tenaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian mendorong pemerintah agar tahapan seleksi guru ASN P3K 2022 ditujukan untuk memprioritaskan peserta P1 sejumlah 193.954 yang lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK. Komisi 10 DPR RI telah menginisiasi untuk pembentukan Pansus dalam menangani permasalahan seleksi P3K bersama lintas komisi lain. Ini informasi dan ini kita ingatkan lagi. Jadi ini sudah terbentuk sebetulnya, sudah disepakati di paripurna kalau nggak salah. Terus tapi kemudian ini tindak lanjutnya masih belum jalan. Yang terakhir, bahan paparan yang disampaikan perwakilan kelompok kerja guru bahasa Inggris Sekolah Dasar Provinsi DKI Jakarta, Forum Honorer PGRI Provinsi Jawa Timur dan Forum Honorer PGRI Kabupaten Besuki serta Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini. Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti masukan dan usulan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan seleksi guru ASN P3K.